그런 생각도 들지만 지금은 인도네시아 축구가 지금 현재 상승세에 있고 하기 때문에 앞으로 조금만 더 잘 Bapak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, mohon izin masukan nih Pak. Bapak nggak perlu gengsi dan malu untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan timnas sepak bola Indonesia, Pak. Setelah pecat pelatih, timnas Thailand gerak cepat ingin datangkan Shin Tae-yong. Wow. Gercep bener Thailand, gercep. Aduh aja. Sudah latihan bertahan setiap hari, kerja keras, tetap aja blunder. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Beda mentalitas, Shin Tae-yong bantah alibi Alex Pastor tentang skuad Garuda. Dan inilah babak baru dari kisah panjang perjalanan sepak bola nasional yang kembali memanas. Setelah pernyataan mengejutkan Alex Pastor menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari sosok Shin Tae-yong yang akhirnya buka suara dan membantah secara tegas alibi yang dilontarkan ex-asisten pelatih Patrick Kluivert itu tentang timnas Indonesia. Shin menegaskan bahwa masalah utama bukan pada target yang tidak realistis, melainkan pada mentalitas dan kesungguhan dalam menyiapkan tim untuk bersaing di level tertinggi. Bagi Shin, selama masih ada tekad dan komitmen, tidak ada yang mustahil dalam sepak bola, bahkan bagi tim yang dulu berada di peringkat 119 dunia. Pelatih asal Korea Selatan yang pernah membawa Indonesia mencatat sejarah dengan menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu kini berbicara dengan nada optimistis, sekaligus menohok pernyataan Pastor yang menyebut target Piala Dunia sebagai mimpi kosong. Shin mengatakan bahwa dirinya memahami betul kapasitas pemain Indonesia dan sudah merasakan langsung bagaimana semangat juang mereka tumbuh dari tahun ke tahun. Pelatih berusia 55 tahun itu menilai bahwa apa yang ia bangun bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan pondasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif di kawasan Asia. Ia mengingatkan bahwa perjuangan timnas Indonesia dari babak pertama hingga menembus ronde ketiga bukanlah hasil instan, melainkan buah kerja keras dan disiplin yang diterapkan selama lebih dari 3 tahun kepemimpinannya. Dalam 14 pertandingan resmi di bawah arahannya, skuad Garuda mencatat 6 kemenangan, 4 hasil imbang, dan hanya 2 kekalahan, termasuk kemenangan historis 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 19 November 2024, laga yang menjadi simbol kebangkitan mentalitas Garuda di kancah Asia. Pencapaian itu membuat Indonesia akhirnya diakui sebagai kekuatan baru yang berani menantang tim-tim besar seperti Jepang, Australia, dan Iran. Namun semua momentum positif itu mendadak terhenti ketika PSSI memutuskan memecat Shin secara tiba-tiba pada Januari 2025, keputusan yang sampai sekarang masih menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pengganti Shin, yakni Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastor, memang datang membawa filosofi baru, tetapi hasil di lapangan berbicara lain, karena Indonesia gagal melanjutkan tren positif dan justru terhenti di ronde keempat setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 1-0 dari Irak. Kegagalan itu kemudian diikuti dengan serangkaian komentar defensif dari kubu Kluivert, termasuk dari Pastor yang menyebut bahwa target Piala Dunia tidak realistis bagi negara dengan peringkat 119 dunia, sebuah pernyataan yang dianggap Shin sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab. Shin menegaskan bahwa dalam dunia sepak bola profesional tidak ada yang tidak mungkin jika persiapan dilakukan secara matang. Ia bahkan mencontohkan bagaimana Korea Selatan dan Jepang membangun mental juara mereka dari nol, bukan dengan alasan ketidakmungkinan, tetapi dengan kepercayaan diri dan kerja keras tanpa henti. Menurutnya, alasan seperti yang dilontarkan Pastor justru mencerminkan perbedaan besar dalam mentalitas, di mana pelatih sejati seharusnya tidak mencari pembenaran atas kegagalan, melainkan mencari cara untuk memperbaikinya. Shin menilai bahwa dengan sumber daya yang ada, Indonesia sebenarnya berada di jalur yang benar, hanya saja perlu kontinuitas dan kepercayaan terhadap program yang sudah dirintis. Ia juga menyinggung bahwa keputusan mengganti pelatih di tengah momentum pertumbuhan adalah hal yang sangat berisiko dan terbukti berdampak besar terhadap kestabilan tim. Di sisi lain, meski kini tidak lagi menjabat sebagai pelatih Garuda, nama Shin Tae-yong kembali menjadi pembicaraan hangat di Asia Tenggara setelah Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT memasukkan namanya sebagai salah satu dari 6 kandidat kuat pelatih baru timnas Thailand. Bersama nama-nama besar seperti Park Hang-seo, Anthony Hudson, Kiatisuk Senamuang, Sasompo Prasert, dan Tochtawan Sripan, Shin dianggap sebagai sosok ideal untuk mengembalikan kejayaan Gajah Perang setelah pemecatan Masatada Ishii. FAT dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa keputusan memecat Ishii diambil karena arah kerja dan filosofi kepelatihannya dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pengembangan sepak bola Thailand yang ingin lebih progresif dan berorientasi pada generasi muda. Kabar ini langsung membuat publik Indonesia heboh, karena Shin yang kini berstatus bebas kontrak dikabarkan masih membuka peluang untuk kembali melatih di Asia Tenggara, bahkan disebut-sebut masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan para pemain dan fans Indonesia.
Di tengah situasi ini, sejumlah pihak dalam tubuh PSSI mulai menyerukan agar federasi bergerak cepat jika memang masih ingin merekrut kembali Shin Tae-yong sebelum Thailand melakukan langkah resmi. Karena selain sudah mengenal karakter pemain Indonesia, Shin juga masih menunjukkan rasa hormat besar terhadap tanah air. Dalam wawancaranya dengan media Korea, ia menegaskan bahwa dirinya masih memiliki mimpi untuk melihat Indonesia tampil di Piala Dunia, dan bahwa kegagalannya di masa lalu bukanlah akhir, melainkan awal dari proses panjang yang harus dilanjutkan. Pernyataan itu disambut positif oleh supporter Garuda yang membanjiri kolom komentar media sosial dengan tagar Shin Tae-yong-in. Sementara itu, publik juga melihat kontras yang jelas antara gaya bicara Shin yang penuh semangat dan rasa tanggung jawab, dengan pernyataan pastor yang terkesan menyalahkan situasi. Bagi banyak pengamat, hal ini menjadi bukti nyata bahwa perbedaan mentalitas antara keduanya mencerminkan arah pengembangan tim secara keseluruhan. Shin Tae-yong memilih untuk menatap ke depan dan membangun lagi, sedangkan Pastor terlihat mencari pembenaran atas kegagalan. Kini, masa depan timnas Indonesia bergantung pada seberapa cepat federasi mengambil keputusan strategis dalam menentukan pelatih berikutnya. Karena di tengah perdebatan ini, satu hal yang jelas, semangat Shin Tae-yong untuk melihat Indonesia terus maju belum padam, dan mungkin masih ada babak baru yang menunggu untuk ditulis dalam kisah panjang perjalanan sepak bola nasional yang penuh liku dan emosi ini. Gaya santai karena dapat tawaran melatih lagi, bukti Patrick Kluivert tak merasa bersalah pada timnas Indonesia. Suasana panas pasca pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia kini makin menarik perhatian publik internasional setelah munculnya kabar bahwa sang mantan juru taktik itu terlihat santai menikmati pertandingan di Spanyol, seolah tak terbebani dengan kritik keras dan sorotan tajam dari publik sepak bola Indonesia. Di saat banyak yang menilai karirnya di Asia Tenggara berakhir dengan noda, Kluivert justru memperlihatkan ketenangan penuh. Ia duduk santai di tribun Estadio Johan Cruyff pada Selasa malam, tanggal 21 Oktober 2025, mengenakan jaket hitam dengan wajah tenang, menikmati duel antara Barcelona U19 menghadapi Olympiakos U19. Dan bukan tanpa alasan, karena di lapangan hijau itu sang putra bungsu, Shane Kluivert, tampil sebagai starter utama dan memainkan peran penting dalam kemenangan telak 3-0 yang diraih tim muda Barcelona di ajang UEFA Youth League. Shane tampil menawan sebagai winger kiri, menunjukkan kecepatan dan teknik tinggi khas darah Kluivert yang mengalir kuat di keluarganya. Momen itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Patrick, yang meskipun baru saja didepak dari kursi panas timnas Indonesia, tampak tak kehilangan semangat hidupnya. Namun di sisi lain, gambar-gambar yang beredar luas di media sosial langsung memicu komentar pedas dari netizen Indonesia. Banyak yang menuduhnya tak punya rasa tanggung jawab, atau bahkan menikmati pesangon hasil pemecatannya dari PSSI. Beberapa akun besar supporter Garuda menuliskan sindiran bahwa Kluivert tampak lebih bahagia menyaksikan anaknya bermain ketimbang memikirkan kegagalan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tetapi fakta sebenarnya lebih kompleks dari sekadar persepsi publik, karena kehadiran Kluivert di laga itu juga sekaligus menjadi pelipur lara setelah periode berat bersama skuad Garuda. Bagi seorang ayah, menyaksikan anaknya tampil di akademi top dunia seperti Barcelona jelas merupakan kebahagiaan tersendiri, dan hal itu menjadi momen refleksi bagi Kluivert untuk memikirkan langkah karier berikutnya. Karena di saat foto dirinya viral, sejumlah media Belanda justru memberitakan bahwa Kluivert tengah mendapat tawaran melatih dari beberapa klub Eropa, baik di Belanda maupun di luar negeri. Informasi ini dibenarkan oleh mantan asistennya di Timnas Indonesia, Alex Pastor, yang dalam wawancara eksklusif dengan Voetbal International menyebut bahwa agen Kluivert sedang menyeleksi sejumlah proposal dari klub-klub Eropa Timur dan Timur Tengah. Pastor menambahkan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan untuk kembali bekerja bersama Kluivert, Van den Burg, dan Lanzaat dalam satu tim pelatih di masa mendatang, karena menurutnya mereka semua memiliki chemistry profesional yang kuat meski gagal bersama di Indonesia. Ia bahkan menegaskan bahwa pemecatan tersebut bukan akhir karier bagi Kluivert, melainkan hanya fase evaluasi biasa yang sering terjadi di dunia sepak bola profesional. Pastor menyebut bahwa target membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah menunjukkan beberapa perkembangan signifikan di bawah asuhan Kluivert, terutama dalam hal struktur organisasi permainan, kedisiplinan taktik, dan peningkatan kualitas individu pemain muda. Namun, ekspektasi publik yang melambung tinggi menjadi tekanan tersendiri yang sulit diimbangi dengan realitas di lapangan. Sementara itu, dari sumber internal PSSI disebutkan bahwa hubungan profesional antara federasi dan tim pelatih asal Belanda tetap berakhir secara baik-baik melalui kesepakatan bersama atau mutual termination. Kesepakatan tersebut bahkan disertai penghormatan terhadap kontribusi Kluivert dalam memperkenalkan standar latihan ala Eropa di lingkungan Garuda. Federasi menganggap pengalaman ini sebagai pelajaran penting untuk langkah pembenahan selanjutnya. Dan kini, Kluivert dengan sikapnya yang santai dan tetap tersenyum di depan publik menunjukkan bahwa dirinya tidak merasa bersalah secara personal terhadap kegagalan itu, sebab dalam pandangannya sepak bola adalah proses panjang yang melibatkan banyak faktor di luar kendali pelatih.
Ia disebut masih memiliki ambisi besar untuk kembali ke level klub dan membuktikan bahwa dirinya tetap relevan di dunia kepelatihan modern. Beberapa laporan menyebut bahwa klub dari Yunani, Arab Saudi, hingga Qatar sudah melakukan pendekatan. Sementara satu klub Eredivisie juga dikabarkan tertarik menjadikannya sebagai direktur teknik. Gaya santainya di Spanyol dinilai oleh pengamat Belanda sebagai bukti kematangan emosional seorang pelatih yang sudah kenyang pengalaman. Patrick Kluivert, yang pernah membela Barcelona, Ajax, dan Newcastle United sebagai pemain, tahu betul bahwa kegagalan hanyalah bagian dari siklus karier. Dan dengan reputasinya di Eropa, tak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke pinggir lapangan sebagai pelatih. Reaksi publik Indonesia mungkin beragam, ada yang kecewa, ada yang masih marah. Namun pada akhirnya, momen ini memperlihatkan perbedaan budaya antara sepak bola Eropa dan Asia. Di Belanda, kegagalan dianggap sebagai momen belajar, sementara di Indonesia hasil langsung sering menjadi ukuran segalanya. Dan di antara dua pandangan itu, sosok Kluivert kini berdiri tenang, menyaksikan anaknya bermain, sambil menunggu waktu yang tepat untuk memulai babak baru dalam perjalanan panjangnya di dunia sepak bola profesional. Rival secara berani sebut pemain timnas Indonesia tak nasionalis. Kegagalan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 memang meninggalkan luka mendalam sekaligus membuka banyak ruang kritik dari berbagai penjuru Asia. Dan kini salah satu media besar Vietnam bernama Dantri ikut menyulut kontroversi baru dengan laporan yang menyoroti persoalan mendasar dalam tubuh Garuda Merah Putih, yakni ketergantungan pada pemain naturalisasi asal Belanda. Dalam ulasan panjangnya, media itu menyebut bahwa Indonesia kini tengah kehilangan arah pembangunan sepak bola nasional akibat terlalu banyak mengandalkan darah campuran dari Eropa ketimbang menumbuhkan potensi pemain lokal. Narasi mereka semakin keras ketika membandingkan situasi Indonesia dengan negara-negara elit Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran yang disebut telah membangun kekuatan sepak bola mereka dari akar, bukan dari naturalisasi instan. Dantri menilai bahwa gelombang pemain keturunan Belanda memang sempat membuat Indonesia tampil sedikit lebih baik dibandingkan tim-tim Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, atau Vietnam sendiri, namun secara keseluruhan kualitas mereka masih jauh dari level kompetitif Asia. Mereka menulis bahwa meski para pemain tersebut membawa pengalaman dari sistem sepak bola Belanda, namun tidak semuanya memiliki kemampuan yang cukup untuk bersaing di level tertinggi. Menurut Dantri, hanya sedikit dari pemain naturalisasi itu yang benar-benar bermain di Liga Papan atas Eropa, sementara sebagian besar masih berkutat di tim kelas menengah atau Liga 2 yang kompetitifnya belum seimbang dengan level Asia Timur. Pernyataan itu kemudian disusul dengan kalimat yang lebih tajam, bahwa Indonesia kini tertinggal bukan hanya dalam hal kualitas teknis, tetapi juga dalam hal semangat, dedikasi, dan rasa nasionalisme. Media Vietnam itu menyebut bahwa banyak pemain naturalisasi Indonesia tidak memiliki semangat juang yang sama seperti para pemain dari Arab Saudi, Irak, atau Uzbekistan yang selalu tampil dengan kebanggaan membela panji negaranya. Mereka menilai bahwa meski para pemain naturalisasi itu tampil dengan skill bagus dan postur fisik ideal, namun hati mereka tidak sepenuhnya merah putih. Kritik ini kemudian menjadi sorotan besar di kalangan pengamat sepak bola Asia karena menyinggung hal paling sensitif, rasa kebangsaan di lapangan hijau. Dantri menulis bahwa perbedaan pertama yang paling mencolok antara Indonesia dan tim-tim elit Asia bukan hanya level profesionalisme, tapi juga warna nasionalisme yang terpancar dari setiap pemain. Mereka menggambarkan bagaimana tim-tim seperti Jepang, Korea, atau bahkan Uzbekistan bisa bermain penuh energi karena merasa membawa identitas nasional yang kuat. Sementara di Indonesia, sebagian pemain naturalisasi dinilai hanya berperan sebagai tenaga profesional tanpa kedekatan emosional terhadap lambang Garuda. Lebih jauh, media itu menyoroti kebiasaan beberapa pemain yang langsung kembali ke Eropa usai pertandingan tanpa berinteraksi dengan publik atau fans di tanah air. Menurut mereka, hal ini menjadi bukti lemahnya keterikatan emosional terhadap negara yang mereka wakili. Kalimat paling keras yang dikutip dari laporan itu berbunyi bahwa para pemain naturalisasi Indonesia bahkan tidak peduli terhadap opini publik karena bagi mereka, timnas hanyalah pekerjaan sementara bukan kehormatan. Sebuah kritik yang tentu menampar harga diri sepak bola Indonesia di mata Asia. Dantri kemudian menyorot pula bagaimana negara-negara yang tidak bergantung pada naturalisasi justru melesat dalam prestasi. Mereka mencontohkan Uzbekistan yang berhasil menembus panggung dunia berkat pembinaan pemain muda yang sistematis tanpa menaturalisasi satupun pemain luar. Begitu pula Jepang yang selama puluhan tahun fokus pada akademi, disiplin teknik, dan kerja kolektif hingga kini menjadi kekuatan Asia yang setara dengan tim-tim Eropa dalam banyak hal. Dalam pandangan Dantri, negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia justru terperangkap dalam ilusi kekuatan instan dengan menaturalisasi pemain yang belum tentu punya loyalitas tinggi. Mereka menilai bahwa praktik naturalisasi yang tidak disertai dengan proses pembinaan jangka panjang hanya akan membuat fondasi sepak bola nasional menjadi rapuh dan tidak berkelanjutan. Dalam analisis mereka, penggunaan pemain naturalisasi memang memberi hasil cepat namun tanpa arah jangka panjang. Ketika pemain itu pensiun atau performanya menurun, tim akan kembali kehilangan fondasi dan regenerasi menjadi macet. Pandangan ini tentu memicu perdebatan luas di kalangan pengamat Indonesia sendiri.
Sebagian setuju bahwa terlalu banyak pemain naturalisasi membuat kesempatan pemain lokal berkurang, sementara sebagian lainnya menilai bahwa naturalisasi justru menjadi jembatan untuk memperkuat tim dalam waktu singkat. Namun yang menjadi fokus kritik Dantri bukanlah sekadar jumlah, melainkan kurangnya pembinaan karakter nasional pada pemain-pemain naturalisasi itu. Mereka menulis bahwa di tim seperti Arab Saudi dan Irak, semangat nasional bahkan menjadi kekuatan terbesar. Pemain mereka mungkin tidak sepopuler pemain Eropa, tapi mereka bertarung seolah membawa kehormatan keluarga dan bangsa. Sementara di Indonesia, masih banyak pemain naturalisasi yang terlihat tenang bahkan setelah kekalahan besar. Itulah yang mereka sebut sebagai hilangnya jiwa nasional dalam sepak bola modern Indonesia. Sebuah kritik yang menyakitkan namun tak bisa diabaikan. Karena di balik data dan fakta, memang terlihat bahwa performa timnas Indonesia menurun di momen-momen penting terutama saat menghadapi tekanan tinggi. Kekalahan beruntun di babak kualifikasi Piala Dunia menjadi bukti nyata bahwa semangat kolektif belum sepenuhnya menyatu. Dalam konteks yang lebih luas, laporan Dantri ini juga menyinggung Malaysia sebagai contoh lain dari negara yang terlalu bergantung pada pemain naturalisasi dan hasilnya serupa, performa yang tidak stabil serta konflik internal di tim nasional. Bagi Indonesia, kritik seperti ini seharusnya menjadi cermin, bukan untuk disangkal, melainkan untuk dievaluasi. Karena memang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pemain keturunan di skuad Garuda meningkat tajam, namun belum disertai hasil signifikan. Banyak di antaranya masih beradaptasi dengan iklim sepak bola Asia Tenggara, dan belum menunjukkan konsistensi performa di laga-laga besar. Dalam skema jangka panjang, Indonesia harus mulai berpikir soal keseimbangan antara talenta lokal dan pemain naturalisasi. Karena sepak bola bukan hanya tentang kecepatan, fisik, atau teknik, tetapi juga tentang jiwa, kebanggaan, dan identitas. Media Vietnam itu menutup laporannya dengan sindiran bahwa naturalisasi bukan jalan pintas menuju kemajuan, melainkan bisa menjadi jebakan yang membuat sebuah bangsa lupa pada akar sepak bolanya sendiri. Kalimat terakhir mereka berbunyi tegas bahwa tim seperti Jepang dan Uzbekistan tidak butuh darah asing untuk berjaya, karena mereka menanam sejak dini dan menuai dengan harga diri. Sementara negara seperti Indonesia dan Malaysia harus belajar kembali bahwa membela negara bukan hanya soal paspor, tapi tentang hati yang benar-benar memilih untuk berjuang di bawah satu bendera, merah putih sampai akhir. Reaksi negeri Belanda lihat Jay Itzes hingga Calvin Verdonk pasang badan untuk Erick Thohir. Sorotan tajam datang dari negeri Belanda setelah dua pemain keturunan mereka, Jay Itzes dan Calvin Verdonk, secara terbuka membela Erick Thohir di tengah badai kritik setelah timnas Indonesia gagal menembus putaran final Piala Dunia 2026. Kegagalan Garuda melangkah ke ajang tertinggi sepak bola dunia memang menjadi pukulan keras bagi publik Indonesia dan memunculkan gelombang besar tuntutan agar pelatih Patrick Kluivert mundur. Dua kekalahan beruntun di putaran keempat, yakni 2-3 melawan Arab Saudi dan 0-1 kontra Irak, menutup perjalanan yang sejatinya sudah jauh lebih baik dibandingkan siklus kualifikasi sebelumnya. Namun bagi sebagian pendukung, hasil itu tetap dianggap belum cukup. Mereka menuntut evaluasi besar-besaran, dan nama Erick Thohir pun ikut terseret di tengah tekanan tersebut. Ketika kritik semakin panas, Jay Itzes memilih buka suara melalui unggahan pribadi di media sosialnya. Ia menulis dengan nada tenang namun tegas, bahwa ia merasa perlu untuk bicara karena banyak pihak tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Erick Thohir di balik layar untuk timnas Indonesia. Itzes menilai, di balik semua tekanan publik, justru sosok Erick menjadi figur sentral yang menata ulang sistem profesionalisme, membenahi logistik tim, dan memastikan semua kebutuhan pemain terpenuhi. Ia menyebutkan bahwa dalam 2 tahun terakhir, perubahan besar telah dirasakan oleh pemain. Fasilitas meningkat, dukungan tim medis dan analisis semakin profesional, dan atmosfer ruang ganti menjadi lebih berkarakter. Jay menambahkan bahwa meski kegagalan menuju Piala Dunia terasa menyakitkan, namun perjalanan menuju titik ini adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Garuda kini sudah mampu bersaing di level yang sebelumnya mustahil. Ia mengaku bangga menjadi bagian dari generasi ini dan percaya bahwa masa depan timnas Indonesia sedang dibangun dengan fondasi kuat. Ucapan Jay Itzes kemudian disambut dukungan dari rekan satu negaranya yang juga membela Garuda, Calvin Verdonk. Bek kiri Lille itu mengunggah pesan emosional serupa yang menyentuh hati banyak supporter. Ia mengatakan bahwa kekecewaan karena gagal ke Piala Dunia memang besar, tapi justru dari kegagalan inilah awal dari sesuatu yang baru. Menurutnya, rasa lapar dan ambisi pemain Indonesia saat ini sangat tinggi, dan semangat itu harus dijaga oleh semua pihak termasuk federasi. Calvin menulis bahwa ia merasakan sendiri bagaimana semangat dan dedikasi dari pengurus PSSI di bawah Erick Thohir benar-benar nyata, bukan hanya sekadar pencitraan. Ia menegaskan bahwa selama bergabung dengan timnas Indonesia, ia melihat gairah, motivasi, dan desakan besar dari para pemain dan staf pelatih untuk terus berkembang. Ia mengaku bangga mengenakan lambang Garuda dan melihat sendiri bagaimana sepak bola Indonesia kini dihormati lebih luas di Eropa. Pernyataan dua pemain ini langsung menjadi headline di media-media Belanda. Voetbal Premier menyoroti bagaimana kedua pemain tersebut memilih bersuara di saat yang sulit, bukan untuk menenangkan publik Indonesia, tapi untuk memberikan sudut pandang jujur dari dalam ruang ganti.
Mereka menulis bahwa Jay Itzes dan Calvin Verdong tampil dewasa, menunjukkan rasa tanggung jawab dan loyalitas yang jarang diperlihatkan oleh pemain naturalisasi di negara lain. Artikel itu bahkan menyinggung bahwa dukungan mereka menjadi bentuk penghormatan kepada figur Erick Thohir yang dikenal di Eropa sebagai sosok berpengaruh setelah karirnya di Inter Milan dan Oxford United. Di sisi lain, media Belanda lain juga menilai bahwa apa yang dilakukan Itzes dan Verdong menjadi simbol perubahan citra pemain naturalisasi Indonesia. Selama ini, publik Eropa menilai banyak pemain yang menaturalisasi diri ke negara Asia hanya demi peluang bermain di level internasional. Tapi kini dua nama itu menunjukkan bahwa keputusan mereka juga lahir dari rasa hormat terhadap proyek besar yang dibangun oleh PSSI. Reaksi positif ini membuat publik Belanda kembali menaruh perhatian pada perkembangan sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang dinilai kini punya potensi besar. Namun yang paling menarik datang dari kabar di luar lapangan ketika nama Calvin Verdong mendadak viral setelah jersinya di klub Lille ludes terjual di toko resmi klub. Dalam sebuah video unggahan akun resmi Lille yang berkolaborasi dengan kreator konten asal Prancis, Matthias, sang kreator menceritakan bahwa ia mencoba mencari jersey dengan nama punggung Calvin Verdong, namun stoknya sudah habis. Matthias bahkan menambahkan bahwa bukan hanya dirinya, tapi juga seorang wanita asal Indonesia yang datang ke toko tersebut bersama ayahnya yang bekerja di PSSI, juga gagal mendapatkannya karena seluruh jersey telah terjual habis. Adegan itu sontak viral di media sosial karena memperlihatkan betapa besarnya pengaruh pemain asal Indonesia di luar negeri. Dalam wawancara ringan itu, Matthias memuji jersey keempat Lille yang berwarna merah dan putih, warna yang identik dengan kota Lille sekaligus dengan bendera Indonesia. Ia menyebut bahwa warna tersebut terasa sangat cocok dengan aura Verdong, yang kini menjadi salah satu pemain paling populer di tim. Fenomena ini menjadi bukti nyata betapa cepatnya popularitas pemain keturunan Indonesia menembus Eropa. Calvin kini bukan hanya dikenal sebagai pemain solid di lini kiri pertahanan Lille, tapi juga sebagai ikon kebanggaan baru bagi fans Indonesia di seluruh dunia. Penjualan merchandise yang melonjak membuat klub Prancis itu kini mulai aktif mempromosikan konten berbahasa Indonesia di kanal resminya, dan beberapa kali menampilkan interaksi dengan fans asal Asia Tenggara. Hal ini memperlihatkan efek domino dari naturalisasi yang sukses dijalankan PSSI, karena kini nama-nama seperti Verdong, Itzes, Elkan Beget, dan Ivar Jenner bukan lagi sekadar pemain keturunan, tapi simbol dari jembatan antara sepak bola Indonesia dengan panggung internasional. Di sisi lain, media Belanda juga menyoroti bagaimana Erick Thohir berhasil menjaga hubungan baik dengan para pemain, meski badai kritik terus datang. Dalam beberapa laporan, mereka menulis bahwa sosok Erick tidak hanya dikenal sebagai birokrat, tapi juga pemimpin yang komunikatif dan dekat dengan pemain. Jay Itzes bahkan menegaskan bahwa kepercayaan dan rasa hormatnya kepada Erick sangat tinggi karena semua kebijakan yang dibuat selama ini selalu berpihak pada kemajuan tim, bukan kepentingan individu. Ia mencontohkan bagaimana perbaikan fasilitas, logistik perjalanan, dan program kebugaran pemain meningkat drastis di bawah kepemimpinan Erick. Ucapan ini seolah menjadi jawaban bahwa proyek pembenahan sepak bola Indonesia memang sedang berjalan di arah yang benar. Meski hasil belum maksimal, tetapi pondasinya sudah terbentuk. Kini, fokus timnas Indonesia beralih ke regenerasi pemain dan memperkuat kompetisi domestik. Jay Itzes dan Calvin Verdong dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad utama Garuda di agenda tahun depan. Sementara Erick Thohir mulai menyiapkan struktur baru di level kepelatihan setelah kepergian Kluivert dan seluruh staf Belanda. Para pengamat di Belanda memandang ini sebagai fase krusial karena Indonesia kini dihadapkan pada momen transisi menuju generasi baru dengan identitas sepak bola yang lebih jelas. Dengan dukungan publik yang mulai membaik dan popularitas pemain keturunan yang meningkat di Eropa, Indonesia kini tidak lagi hanya jadi cerita eksotis di Asia, tapi mulai menjadi topik serius di meja redaksi media Eropa. Karena dari Jay Itzes hingga Calvin Verdong, dari ruang ganti Sassuolo hingga toko merchandise Lille, semua menunjukkan satu hal, sepak bola Indonesia kini telah menembus batas persepsi dan siap berdiri sejajar dengan dunia. Dan suasana di Belanda semakin ramai dibicarakan sejak media-media sepak bola utama di negeri kincir angin itu menyoroti kedekatan antara para pemain naturalisasi Indonesia asal Belanda dengan sosok Erick Thohir yang dianggap masih berjuang keras mengubah wajah sepak bola nasional meski badai kritik datang bertubi-tubi setelah tersingkirnya timnas Indonesia dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di saat opini publik di tanah air terbelah antara yang mendukung dan yang menuntut mundurnya pengurus. Di Belanda justru muncul gelombang simpati dari rekan-rekan sesama pemain dan ex-pelatih yang menilai langkah berani Erick Thohir mengakhiri era Kluivert adalah keputusan realistis demi perombakan jangka panjang. Media seperti Algemeen Dagblad menulis bahwa keputusan itu menunjukkan keseriusan Federasi Indonesia untuk berbenah dan melanjutkan program transformasi tanpa kompromi terhadap hasil sementara. Sementara Voetbal International menyoroti bagaimana Jay Itzes dan Calvin Verdong secara terbuka membela federasi mereka yang dianggap telah memberi kepercayaan luar biasa kepada pemain-pemain berdarah Belanda untuk menjadi tulang punggung Garuda. Menurut pengamat sepak bola Belanda, Martin Krabendam, pernyataan Jay dan Verdong adalah bentuk kedewasaan yang jarang terlihat dari pemain muda, karena mereka menempatkan kepentingan tim nasional di atas segala bentuk drama publik.
Jay disebut sebagai figur paling berpengaruh di ruang ganti, terutama sejak menjadi kapten menggantikan Asnawi Mangkualam dalam laga melawan Arab Saudi di Riyadh yang berakhir 2-3. Sementara Verdonk dianggap sebagai simbol kesetiaan karena menolak tawaran dari klub Turki dan Belgia agar tetap bisa fokus bersama timnas Indonesia di 2 jendela internasional terakhir. Di sisi lain, kabar tentang jersey Verdonk yang laris manis di toko resmi Lille juga menjadi cerminan besarnya atensi publik Eropa terhadap pengaruh pemain Indonesia di kompetisi luar negeri. Laporan media lokal Noord Eclair bahkan menulis bahwa efek Indonesia benar-benar terasa di kota Lille, karena dalam 1 minggu penjualan jersey meningkat hampir 4 kali lipat setelah video Matias viral. Video itu menampilkan obrolan ringan tetapi berdampak besar bagi citra Verdonk, di mana ia tersenyum sambil mengaku bangga bisa membawa semangat Indonesia ke Ligue 1 Prancis. Ia menyebut bahwa warna merah dan putih pada jersey keempat Lille terasa seperti membawa sedikit nuansa merah putih di panggung Eropa. Situasi ini pun menarik perhatian banyak pengamat marketing sepak bola, sebab penjualan merchandise yang didorong oleh basis fans dari Asia Tenggara kini menjadi tren baru di klub-klub Eropa. Selain Verdonk, nama Jay Itzes dan Sandy Walsh juga menjadi sorotan karena ketiganya kini dianggap sebagai duta tak resmi Indonesia di Eropa. Mereka kerap tampil di berbagai kampanye sosial dan promosi olahraga lintas negara. Sementara itu di Indonesia, dukungan terhadap Erick Thohir kembali menguat setelah munculnya pembelaan publik dari pemain-pemain naturalisasi tersebut. Media nasional menyoroti bagaimana Erick tetap tenang menghadapi desakan mundur dan memilih fokus pada evaluasi internal serta menyiapkan program baru untuk tahun 2026 hingga 2028. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa PSSI sedang mendekati pelatih asing berpengalaman dari Eropa Timur dan Amerika Selatan untuk menjadi penerus Kluivert, namun keputusan final akan diumumkan usai Kongres Luar Biasa PSSI di Jakarta pada akhir Oktober. Di tengah semua spekulasi itu, dukungan moral dari pemain seperti Jay dan Verdonk dianggap penting karena menegaskan bahwa para pemain masih percaya pada proyek jangka panjang federasi. Bahkan sejumlah media Belanda menyebut bahwa reaksi 2 pemain itu adalah bentuk kematangan mental, karena mereka tidak sekadar membela seseorang tetapi membela sistem yang sedang dibangun. Jay disebutkan sempat berkomunikasi langsung dengan Erick Thohir sebelum kembali ke klubnya Venezia di Serie B Italia. Dan dalam percakapan itu, ia dikabarkan menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi bagian dari timnas Indonesia di setiap jendela internasional yang akan datang. Hal itu memberikan ketenangan bagi publik yang khawatir gelombang kegagalan di kualifikasi Piala Dunia akan memunculkan efek domino pada loyalitas pemain naturalisasi. Sebaliknya, dukungan terbuka dari Verdonk dan Itzes justru membuktikan bahwa proyek naturalisasi yang digagas sejak 2023 kini telah menghasilkan pemain yang bukan hanya berperforma baik di lapangan, tetapi juga memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap bendera merah putih. Dan semua cerita ini seolah menjadi ironi tersendiri bagi publik Belanda, karena 2 anak muda yang besar di Akademi Eredivisie justru menunjukkan loyalitas luar biasa terhadap federasi asing yang kini mereka bela. Media The Telegraph bahkan menulis bahwa mungkin inilah pertama kalinya pemain Belanda membela sosok Indonesia di tengah kritik keras terhadap pelatih asal Belanda sendiri. Sebuah narasi unik yang menggambarkan bagaimana sepak bola bisa menembus batas negara dan emosi. Kedepan, publik menanti langkah berikut dari Erick Thohir setelah badai kritik mereda. Dan apakah dukungan dari pemain-pemain ini akan cukup kuat untuk membangun kembali semangat timnas Indonesia jelang Piala Asia 2027? Satu hal yang pasti, semangat persatuan antara pemain, federasi, dan supporter kini sedang diuji. Dan nama-nama seperti Jay Itzes serta Calvin Verdonk menjadi simbol dari era baru sepak bola Indonesia yang tidak lagi dibangun dengan emosi sesaat tetapi dengan visi panjang dan keyakinan penuh terhadap masa depan yang lebih baik. Kejadian ini menggambarkan bagaimana kekuatan solidaritas dan apresiasi lintas negara menjadi warna baru bagi perjalanan sepak bola Indonesia. Reaksi media Belanda terhadap sikap Jay Itzes dan Calvin Verdonk yang membela Erick Thohir menegaskan bahwa hubungan antara pemain naturalisasi dan Indonesia telah melampaui sekadar urusan lapangan hijau. Dukungan tulus yang mereka tunjukkan menjadi sinyal bahwa para pemain ini merasa benar-benar terikat dengan perjuangan merah putih. Walau mimpi tampil di Piala Dunia 2026 kandas, rasa hormat dan pengakuan dari luar negeri justru semakin menguatkan citra positif PSSI di mata internasional. Kegagalan sementara ini memberi pelajaran besar bahwa fondasi baru telah terbentuk, yakni mentalitas profesional, loyalitas, dan keinginan untuk terus membangun sepak bola nasional ke arah yang lebih matang dan modern. Fenomena jersey Calvin Verdonk yang ludes terjual di Lille menambah bukti bahwa nama Indonesia kini punya gaung kuat di Eropa. Popularitas itu bukan sekadar simbol, melainkan hasil nyata dari kerja keras para pemain diaspora yang kini ikut menulis babak baru sejarah sepak bola Indonesia di panggung dunia. Dan itulah rangkaian kisah panas yang mewarnai sepak bola Indonesia belakangan ini. Dari sindiran tajam media Vietnam tentang lunturnya semangat nasionalisme, sampai pembelaan 2 pemain timnas Indonesia, Jay Itzes dan Calvin Verdonk, yang menunjukkan loyalitas luar biasa untuk Garuda.
Dari sosok Patrick Kluivert yang tetap santai setelah dipecat, hingga perbedaan mentalitas antara Shin Tae-yong dan Alex Pastoor yang memperlihatkan siapa yang benar-benar punya jiwa pejuang sejati. Semua ini jadi cermin besar bagi sepak bola Indonesia untuk berbenah, menatap ke depan dengan semangat baru, dan membuktikan bahwa Garuda tidak pernah benar-benar jatuh. Karena dari kegagalan hari ini, akan lahir kebangkitan yang lebih besar besok. Jadi kalau kalian percaya Garuda akan bangkit, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update panas berikutnya tentang dunia sepak bola Indonesia.